Bab 2263. Masa kecil. Dia tidak seperti orang tua, tetapi seperti anak kecil, mempermainkan orang lain untuk dirinya sendiri. Dia bisa sangat bahagia. Mendengarkan suara muntah di kejauhan, hanya memikirkannya, pemandangannya pasti sangat menarik. Tapi bocah tua nakal itu tidak tertarik untuk pergi dan menonton. Dia melambaikan tangannya, menyenandungkan sebuah lagu dan kembali, berpikir bahwa ketika murid kecilnya bangun, dia bisa bermain dengannya lagi. Di dalam ruangan, Grey-Z menatap putrinya dengan tenang. Tangan kecil, kaki kecil, wajah kecil, semuanya terlihat lucu. Hidung, mata, mulut, dan bahkan alisnya seperti kamu. Darah Syam berkata lembut. Aku tidak menemukan di mana dia akan menjadi sepertiku. Karakternya sepertimu. Grey-Z tersenyum. Sama baiknya dan imutnya denganmu. Masih secantik dirimu. Mata Grey-Z penuh dengan kasih sayang. Dia tidak akan mengabaikan istrinya hanya karena dia memiliki seorang putri. Di matanya, darah Syam masih yang paling penting. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh rambut darah Syam. Mulai sekarang, dia akan melindungi ibunya. Ya. Darah Syam benar-benar mengangguk, penuh kebahagiaan. Lihat betapa lucu kakinya, mereka masih bergerak. Bau apa? Apa baunya tidak enak? Ya, begitulah, suami, kamu bisa mengganti popoknya. Nah, aku di sini. Kamu jangan bergerak, berbaring saja. Juan Ander memanggil alat penyiram dan memandikan Zen dan yang lainnya selama lebih dari 10 menit, sebelum semua orang dibersihkan dari kotoran. Semua orang mengenakan pakaian mereka lagi, dan akhirnya merasa bahwa mereka hidup. Adegan tadi lebih menakutkan daripada berbagai pertempuran yang mereka alami. Makan dulu dan tidur nyenyak. Juan Ander berkata, bocah tua nakal itu membantumu menenangkan tubuhmu. Seharusnya tidak ada masalah. Istirahat yang baik dan rasakan. Jika kamu merasa tidak nyaman, kamu mengatakannya segera. Dia tidak menyangka bahwa pot ramuan itu akan memiliki efek ajaib seperti itu, yang memungkinkan Brother Zen dan tubuh mereka mengalami transformasi lebih lanjut. Kotoran yang merembes keluar dari pori-pori mereka adalah potensi yang secara bertahap tertutup setelah makan biji-bijian selama bertahun-tahun. Saat ini, tubuh setiap orang telah menjadi bersih, seolah-olah beban berat telah dihilangkan, dan perasaan cepat tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata sama sekali. Kupikir kecepatanku lebih cepat, kekuatanku lebih kuat, dan aku memiliki kemampuan untuk bereaksi. Aku bisa mendengar lebih jelas, telingaku sepertinya telah berganti pasangan, sungguh menakjubkan. Bisakah ramuan itu diminum? Aku bisa minum 2 kati. Brother Zen dan yang lainnya sedang berbicara sambil makan. Setelah transformasi, perut mereka sudah kosong, seolah-olah dilubangi, nafsu makan mereka 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Setelah makan cukup, beberapa orang merasa lelah, dan rasa kantuk mereka menyerbu ke hati mereka. Mereka bahkan tidak bisa membuka kelopak mata, dan tertidur satu persatu. Kali ini, mereka tidur selama 2 hari. 2 hari penuh. Jika bukan karena bocah lelaki tua yang nakal itu mengatakan tidak apa-apa, Juan Ander akan menjadi gila. Bahkan Grey-Z datang untuk melihatnya beberapa kali, dan hanya setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan tubuh mereka, dia merasa lega. Bocah tua nakal itu sangat tidak puas dengan ini. Kalian semua mempertanyakanku. Dia bersenandung, menunjuk Grey-Z. Terutama kamu. Aku hanya memeriksa tubuh mereka, jangan sampai ada kecelakaan. Grey-Z membuka tangannya dan menjelaskan. Kepada bocah lelaki tua yang nakal ini, benar-benar tidak ada alasan,
dan dia sama keras kepalanya dengan sapi. Kecelakaan apa yang bisa terjadi? Bocah tua nakal itu bersenandung. Jika saya mengambil tindakan, apakah bisa terjadi kecelakaan? Apakah itu di masa depan? Ketika saya melatih murid saya, Anda juga harus campur tangan. Itu putri saya. Itu juga muridku. Ah! Teriak lelaki tua nakal itu, lalu menoleh, wajahnya tak berdaya dan sedih. Meskipun suaranya keras, muridnya pasti tidak sebaik putrinya. Grey-Z tidak bisa menahannya. Orang tua ini agak keras kepala dan sedikit tidak masuk akal. Bab 2264. Selama itu baik untuknya, aku tidak akan menghentikannya. Grey-Z menyerah. Bocah tua nakal itu menoleh, dia tertawa, dan berkata berulang kali. Hei, ini yang kamu katakan sendiri. Jangan menyesal kemudian merasa kasihan pada putrimu, hahaha. Dia merasa lebih baik sekaligus. Janggut putihnya berkibar, membuatnya sangat nakal. Grey-Z tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Watak orang ini memang sama dengan anak kecil, jadi dia harus membujuknya seperti anak kecil. Jangan merasa kamu dirugikan, bisa menjadi muridku, orang lain tidak bisa memintanya, katanya dengan bangga. Grey-Z tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ketika orang-orang ini bangun, kamu akan berterima kasih padaku. Bocah tua nakal itu mengabaikan Grey-Z setelah dia mengatakannya. Dia tidak peduli apa yang sedang dilakukan Grey-Z sekarang. Bagaimanapun, kesediaan Grey-Z untuk pergi ke kolam panjang umur tidak ada hubungannya dengan dia. Dia sekarang ingin menunggu muridnya tumbuh dewasa sehingga dia bisa mengajarinya lebih banyak dan mewarisi miliknya. Adapun berapa lama dia bisa hidup, itu terserah takdir. Grey-Z memandang Brother Zen dan yang lainnya, dan bisa merasakan energi luar biasa yang terkandung di dalamnya. Setelah mereka bangun, tubuh mereka akan melompat ke depan, tetapi dia tidak bisa mengatakan apakah itu hal yang baik atau tidak. Dia tahu di dalam hatinya monster mengerikan macam apa yang akan dia hadapi di masa depan. Bahkan jika dia tidak ingin menemukan kolam umur panjang dan tidak ingin terlibat dalam hal benar dan salah ini, Grey-Z juga tahu bahwa karena Master Caplang ingin dia terlibat, dia akan memaksa dirinya dengan cara apapun. Dalam kegelapan, semuanya tampak memiliki angka yang pasti, terutama karena dia telah memahami buku tinju super, dan dia paling tahu peta pola di buku tinju super. Tampaknya ini ditakdirkan, dan kolam umur panjang perlu ditemukan olehnya sendiri, dan sulit baginya untuk menolaknya. Ketika saudara Zen dan yang lainnya bangun, akan ada lebih banyak pembantu di sekitarnya. Tetapi ini juga berarti bahwa saudara Zen dan mereka juga harus menghadapi keberadaan Master Caplang yang menakutkan. Ini bukan yang Grey-Z harapkan untuk dilihat, karena dia mengerti betapa menakutkannya monster-monster itu sehingga orang biasa tidak bisa melawan mereka sama sekali. Dia tidak ingin melihat salah satu dari mereka mati. Ketika mereka bangun, saya akan memberitahu Anda lagi, kata Juan Ander. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan saudara Zen, dan tidak masuk akal bagi Grey-Z untuk menunggu di sini. Ya, Grey-Z mengangguk. Ketika mereka bangun, beritahu saya segera. Saya memiliki sesuatu yang ingin saya katakan kepada mereka. Setelah berbicara, dia pergi lebih dulu dan membiarkan Juan Ander terus menemani Brother Zen dan yang lainnya dan menunggu mereka bangun. Pada waktu itu, pria yang dikenal sebagai orang gila itu benar-benar dalam keadaan gila sekarang. Wow! Dia tertawa liar, seolah-olah berada di surga. Rokok, anggur, wanita,
dia hanya perlu menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan semuanya dengan mudah. Tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Siapapun yang berani menghentikannya adalah jalan buntu. Darahnya enak, hahaha. Terlalu senang, terlalu senang. Orang gila itu berteriak, acak-acakan, matanya penuh kegembiraan. Dia memegang seorang wanita muda di satu tangan, dan menggunakan jari-jarinya di sisi lain. Dia dengan lembut memotong pergelangan tangan wanita itu, darah menyembur keluar, membuat seluruh wajahnya sangat berdarah. Melihat orang-orang lumpuh, dia merasa bahwa ini adalah kehidupan nyata di surga. Mengetahui bahwa dunia ini begitu indah, dia tidak akan mau tidur sepanjang waktu. Jika saya tidak dapat menemukan kolam panjang umur, berapa lama saya bisa menikmatinya? Dia menutup matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini sangat indah, saya tidak ingin kehilangan semua ini. Dia dengan santai membuang tubuh gadis itu, menjulurkan lidahnya yang merah, menjilat bibirnya, cahaya di matanya seperti serigala. Apa yang dia dapatkan dan kehilangan lagi bukanlah sesuatu yang bisa dia terima. Tampaknya masih ada kebutuhan untuk mencari kolam umur panjang. Sudut mulut orang gila berkedut, tenggorokannya terpeleset, membiarkan darah di mulutnya perlahan meluncur ke tenggorokannya, menikmati kelezatan dunia ini.